Silakan kalau ada pertanyaan sekarang. Silakan. Yang diajarkan Mas Tama kan trade 1% dari loss tiap kali trade-nya gitu kan Mas, atau di bawahnya kalau bisa. Misal ambil contoh lah, saya deposit 1.000, 1%-nya berarti kan $10. Berarti kan saya ada 100 nyawa gitu kan Mas ya. Nah, dengan pola yang kayak gitu kalau saya pribadi itu susah Mas. Saya sering loss banyak malah. Jadi saya nurunin modal saya enggak bawa 100 nyawa di trading saya, tapi saya cuma bawa 10 nyawa Mas. Biar meminimalisir dia itu tadi overtrade saya Mas. Okay. Soalnya kalau sudah ngelihat ekuitas sudah hampir 60% dari modal, sudah stop pasti saya. Kalau cuma kayak tadi tuh masih 6%, lanjut lagi gitu. Menurut Mas Tama itu gimana? Sebenarnya di sini carinya apa sih trading? Cuan, profit. Gimana pun caranya, fine. Nah, untuk modal kalau saya disuruh milih modal itu saya bagi 2. Jadi yang satu itu besar, portofolio akun. Yang satu namanya akselerasi akun. Apa yang ngomongnya enak ya? Akun challenge gitu, gampang. Oke. Jadi dari sini adalah porsinya, lihat, beda porsi. Jadi portofolio akun memang kita grow pelan-pelan untuk naik lebih tinggi karena ini modalnya luar biasa. Tetapi yang di sini itu 5% dari portofolio akun. Nah, di sini kita bisa pakai resiko yang agak lumayan di 10%. Kenapa di akun challenge saya itu naik sampai 385.000%? Ya gara-gara ini. Saya pakai akun Sen. Nggak mungkin resiko 1% bisa naik segitu, nggak mungkin. Tetapi portofolio akun itu naik bagus. Kalau kalian lihat di My Effect Book, pelan-pelan naiknya. Yang di sini kenceng, yang di sini kenceng. Cuma harus dibedain 2 akun tersebut. Gitu kan nggak apa-apa. Yang penting profit dulu, yang penting. Oke, ada lagi? Ya Mas Tama, berarti yang akun challenge yang 5.000% itu gimana Mas maksudnya? 5.000% akun challenge pertama kalau nggak salah itu. Itu money manajemennya gimana? Oke. Tak contohin aja. My FX Book ya kalau nggak salah. Kayak yang $100 ini ya. $100 jadi 5.000 ya. Kita pakai 0,1. Tapi dilihat di sini ruginya di 34.000, untungnya 200. Ruginya dikit. Tiap hari withdrawalnya di berapa? 2 juta ya? Kecil kok. Dari 234.000 maksudnya. Kok bisa lossnya sedikit gitu ya? Ya kalau nggak bagus ya di-cut aja. Kenapa sih? Orang-orang takut banget nge-cut posisi itu. Kenapa tuh? Heran ya. Kalau nggak cocok ya cut aja. Nggak usah takut. Kesempatan itu pasti ada kok. Ada, pasti ada. Salah, balik aja lagi. Lanjut lagi. Bukan masalah kok gampang banget ya kelihatannya. Enggak. Jadi kalian aja yang susah kelihatannya. Serius gampang kok. Orang-orang nyusahin memang. Udahlah, lanjut lagi. Waktu itu Mas Tama jawab quantum candle kan berdasarkan market structure. Nah, risk rewardnya 1:1. Ini kan scalping ya Mas, 15 menit. Ya mungkin Mas Tama juga tahu sendiri kalau market di 15 menit kan low trade frame kan noise-nya banyak banget. Benar. Nah, apakah hanya berdasarkan feeling soalnya mengambil TP-nya minimal di week-nya kan. Kalau mengambil. Kalau enggak. Oke. Jadi semua strategi itu pasti udah di backtest ya. Contoh, ini momentum candle, ini bodinya kan panjang banget tuh. Berarti indikasi bahwa tren sedang kuat. Naik di time frame kecil. Gini nih, tren sedang kuat. Oke. Setelah tren kuat harus ada koreksi sedikit. Makanya ada ekor di sini. Koreksi. Setelah koreksi lanjut naik. Itulah landasan dari momentum candle. Itu pertama. Apakah selalu seperti itu Mas? Tergantung momentumnya. Contoh momentumnya panjang, baik, nggak di area support, nggak di area apa. Ingat, area entry ini bahaya. Contoh area entry di emas itu di 2.550 kalau nggak salah. Nyentuh itu reject biasanya. Apakah akan kembali? Akan kembali. Cuma kapan kembali? Itulah lama. Nah, ya kan? Nah itu makanya ketika nggak sesuai cut loss, nanti aja waktu di bawah kita beli lagi, TP tetap aja di situ. Biasanya aku kayak gitu. Nah yang bikin orang itu gagal, momentum ini ada di mana-mana, ngawur entry-nya itu loh, yang ngawur. Jadi tidak semua support resisten itu bakalan reject. Contoh ada set, tadi sini kan kuat banget. Jangan ini bahaya tuh. Tapi biasanya kalau udah di sini nggak ada momentum biasanya. Contoh kan gini, nah berarti ada di sini kan supply dan demand atau support resisten katanya kan. Nah biasanya ketika harga market kembali ke sini nggak bakalan ada momentum,
malah ada reject di sini. Nah, biasanya. Makanya jarang ada momentum di area supply dan demand, jarang. Cuma ketika ada jangan diambil. Ada lagi? Pertanyaan begini Mas, untuk menjadi seorang trader yang trading for living Mas ya, apakah harus menguasai semua ilmu pengetahuan tentang trading termasuk IB, liquid provider dan lain-lain, dan untuk menjadi seorang trader for living itu bisa enggak Mas menggunakan satu strategi saja, strateginya momentum candle itu? Makasih Mas. Sama-sama Pak. Trading for living di sini menarik, serius menarik, karena kita harus ngitung living cost-nya kita berapa. Di Surabaya mahal ya? Berapa ya di Surabaya ya? 78 ya? Oke. 10 lah ya, biar pas lah ya. Berarti kalau kita dapat di trading 15 nyaman lah ya. Gini aja, dicoba dulu pakai akun kecil. Yang penting bisa konsisten, nanti kan kelihatan. Oke, tiap bulan aku dapat 1%, dapat 2%, nanti baru dikalkulasi dah dari pengeluaran. Kalau disuruh trading for living saya sangat-sangat bisa. Makanya kalau ada orang nawarin IB, nawarin apa, nawarin endorsement dan lain-lain, kita cukup kok Pak, terima kasih gitu kan. Soalnya kita udah di tahap sana. Kita nggak muluk-muluk lah intinya. Ada lagi? Silahkan. Mas Tama kan udah dalam fase trading for living ya? Boleh. Saya enggak trading for living, cuma bisa. Enggak bisa kan? Bisa. Saya mau tanya untuk tradingnya ini Mas Tama ini full dari teknikal apa ada ke fundamentalnya juga? Pertanyaan menarik nih. Nah, itu saya bingung itu gini, kadang secara teknikal itu memang kita kan misalkan di OP buy nih, tapi secara fundamental itu tuh nggak sesuai. Nah, terus untuk OP-nya tuh kita berdasarkan pilih yang apa mana ya? gitu ya. Iya, Mas, bener. Bingung. Jadi gimana Mas? Saya dulu full ke teknikal. Teman-teman juga tahu pasti kita full ke teknikal lah. Beberapa bulan ini ada Eca yang bantu di fundamental. Itu life changing ya, menurutku enak sih kalau ada fundamental. Ternyata fundamental itu bukan hanya di Forex Factory, ternyata macam-macam. Apa katanya cocokologi. Jadi mencocok-cocokkan kalau Fed kayak gini, ini kayak gini, harga emas bakalan kayak gini. Itu keren. Dari situ akan naik, technical turun. Bingung ya aku ya. Jadi aku pakai buy stop sell stop ketika news kemarin. NFP kemarin kan. Eca bilang ada kenaikan, cuma langsung drop turun. Mas Tama langsung drop turun ini. Soalnya rate-nya ADP. ADP-nya kayak gitu. Oke. Tapi kita lihat dari scale itu nggak ada naiknya karena ada head and shoulder di situ. Bingung saya. Ya udahlah kita buy stop sell stop, alhasil dapat. Nah kalau dibilang pakai yang mana, kalau saran sih kan sendiri tuh, apalagi pakai ini mau kemana aja newsnya digeser ya nggak masalah. Nanti kembali lagi ke technical kok, balik ke technical. Katakanlah news naik, balik lagi kok nanti ke technical, balik. Siap, sama-sama. Apalagi? Pertanyaan yang paling terakhir sebelum kita akhiri. Ayo, ada lagi nggak? Itu Mas Tama, kan Mas Tama dulu kan sampai loss 400 juta ya Mas, yang di Tama Story itu loh. Nah saya bingungnya, maksudnya Mas Tamanya itu gimana kok bisa sampai akhirnya profitable itu, dan jangkanya itu kayak berapa lama gitu loh. Itu sangat menyakitkan kalau diulangi lagi. Oke. Mengorek-ngorek masa lalu. Oke. Wah jahat sekali. Itu gini, mana ya, sebetulnya nggak 400 itu Pak, lebih jauh lebih daripada itu aku kecilin aja sebenarnya biar kelihatan kecil aja, padahal ya besar juga itu. Untuk kembalinya saya ngikuti yang tadi, yang ini. Jadi aku masukin syukur, makanya aku bilang tadi istri di sana, saya juga di sana. Jadi dua-duanya kerja. Bayangin dua-duanya kerja, istri cleaning dulu di sana. Uangnya hilang buat trading. Uang simpenan semuanya hilang buat trading. Kita juga nyimpen sedikit, kalau nggak salah cuma 100 mungkin, kalau nggak 50 itu hilang. Kita masih punya tunggaan di bank banyak, hilang. Nah itu agak lumayan. Nah di situ kita mikir, untung istri itu agak support ya, kayak ya nggak apa-apa kita cari lagi. Padahal ya sedih paling dia. Masih sedih dia. Soalnya itu uangnya dia juga, bukan uang saya juga. Jadi uangnya dia, uangnya saya, kita gabungin ternyata hilang di trading. Nah setelah itu, oke, kita mulai babak baru. Plannya yang di bank kita
pelan-pelan kita cicil, kartu kredit kita cicil, personal loan kita cicil, kemudian masih belum ada apa-apa. Aku dulu belum ada kos-kosan, belum ada apa. Jadi semua kayak kos-kosan, rumah yang sekarang sebesar itu, tanah-tanah dan semua itu dari trading, alhamdulillah. Dari pelan-pelan. Nah dari situ kita masuk ke ini PA. Jadi kita masukin di situ di 10 juta, kemudian pakai RIS 1%. Nanti ada lagi, masukin lagi. Nah, masukin lagi 1%. Tiap bulan kayak gitu. Hasil dari situ buat bayar, pelan-pelan. Tiba-tiba lumayan kekumpul. Kita kalau dibilang berapa tahun lama. Cuma soalnya kita sekalian bangun kos-kosan dulu. Jadi uang dari sini, Pak, ini waktunya bayar. Ya udah ini ambil dulu gitu. Hasilnya gitu loh dari sini. Nah, lumayan sih, lumayan agak berat. Cuma kita jadi paham bahwa resiko kecil ini penting. Ini gara-gara di Indo saya serius, mentor Indo bilang 10% toh, masih tahu teman-teman, ya itu ngikuti habis. Makanya saya kalau edukasi, aduh jangan 1% aja, atau malah sekarang lebih kecil lagi biar teman-teman itu bahaya, jangan Oke. Thank you yang sudah datang jauh-jauh, ada yang dari Malang, yang dekat-dekat sini juga thank you so much sudah datang. Saya terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan juga profitnya tambah dong. Masa gitu-gitu aja, ya enggak ya? Oke, thank you semuanya.